Di video ini saya akan bahas fund fact sheet dan prospektus dari reksadana obligasi. Jadi buat yang belum tahu fund fact sheet dan prospektus itu apa, jadi kalau misal di Indomie ya, itu seperti komposisinya. Jadi dengan memahami fund fact sheet dan juga prospektus, itu kita bisa mengerti isi dari reksadana itu apa saja. Jadi kita tidak hanya asal investasi. Dan juga saya akan review hasil investasi reksadana obligasi saya. Jadi untung ruginya itu seperti apa, nanti saya akan tampilkan. Jadi saya investasi ya di salah satu produk reksadana, yaitu Manulife Syariah Sukuk Indonesia. Ini adalah reksadana pendapat tetap atau obligasi yang syariah. Di sini saya akan bahas terlebih dahulu fund fact sheet. Jadi nanti di akhir video saya akan bahas juga prospektus dan cara mendownload dokumen-dokumen ini. Jadi dengan membaca fund fact sheet itu kita sebenarnya ya sudah dapat beberapa informasi yang cukup penting. Jadi seperti salah satunya seperti kebijakan investasi. Jadi di produk ini memiliki kebijakan dengan mengalokasikan dananya ya 85-100% ke sukuk ya atau obligasi yang syariah, dan 0-15% ke pasar uang syariah. Dengan persentase portofolio saat ini ketika video yang dibuat itu 54,89% ke sukuk pemerintah dan 35,03% ke sukuk korporasi, dan sisanya 10,08% di pasar uang syariah. Dan kepemilikan terbesarnya di sukuk yaitu milik Adira Dinamika Multifinance, obligasi syariah negara, sukuk PLN, dan juga sukuk milik Pegadaian. Jadi dia pegang sukuk PLN ya. Ini cara membacanya dengan imbal hasil 7,8% dan jatuh temponya pada tanggal 7 Oktober 2023. Untuk beberapa banyak ya sukuk yang dipegang produk ini, itu nanti kita bisa lihat ya di prospektus. Jadi dia pegang misal sukuk PLN ini berapa persen, terus kemudian sukuk dari Pegadaian berapa persen, itu kita ceknya di prospektus. Kemudian kita juga bisa tahu biaya-biaya di produk ini seperti biaya manajemen, terus kemudian biaya bank kustodian, biaya jual beli, ini gratis ya. Jadi kalau misal kita membeli reksadana menggunakan aplikasi misal Bibit Bareksa, itu untuk biaya jual belinya gratis seperti itu. Nah, di fund fact sheet kita juga bisa tahu ya kinerja dari produknya dengan dibandingkan oleh tolak ukur. Jadi kalau misal di fund fact sheet-nya produk ini itu tolak ukurnya menggunakan rata-rata ya. Rata-rata 1 bulan deposito dari Bank BNI Syariah, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah ditambah 2% ya setelah pajak seperti itu. Jadi untuk mendownload kedua dokumen tersebut yaitu fund fact sheet dan prospektus, kita bisa menggunakan websitenya Bareksa ya. Jadi kita bisa masuk ke website bareksa.com, terus kemudian kita pilih di bagian reksadana, kita bisa klik di sini. Terus kemudian kita pilih produknya ya, kita cari produknya. Kalau misal saya investasinya di Manulife, jadi kita masukkan kodenya seperti itu. Nah terus kemudian kita pilih untuk produk yang saya pilih tadi yaitu Manulife Syariah Sukuk. Jadi ini ya produk yang nomor 13, Syariah Sukuk Indonesia. Jadi kita bisa klik di sini, terus kemudian kita bisa scroll ya di bagian bawahnya seperti itu. Nah di sini ada 2 dokumen, fund fact sheet dan prospektus. Kalau yang fund fact sheet itu yang sudah saya bahas tadi ya, bagian-bagian yang cukup detail seperti itu. Kalau misal lebih ke detailnya lagi sampai ke laporan keuangan atau mungkin ke persentase obligasi atau pasar uang yang dipegang, itu kita bisa ke prospektus. Jadi kita masuk ke prospektus ya. Jadi tampilannya itu seperti ini ya. Jadi ada sekitar banyak sekali ya, 105 halaman. Jadi langsung saja saya masuk ke bagian yang komposisi portofolionya. Jadi persentasenya berapa persen itu kita bisa lihat di sini. Jadi seperti ini ya.
Jadi kita bisa lihat di sini untuk komposisi terbesarnya itu ada di surat berharga syariah negara PBS 026 sebesar 85 miliar dengan tingkat imbal hasil 6,63 dan jatuh tempo itu 15 Oktober 2024. Jadi dia pegang sukuk ini atau surat berharga syariah ini sebesar 14,58% dari portofolionya. Terus kemudian juga ada, jadi di sini di dominannya memang surat berharga syariah negara ya. Terus kemudian ada juga Adira Dinamika Finance ya, itu sebesar 30 miliar dengan tingkat bagi hasilnya 90% dan jatuh tempo pada tanggal 23 Januari 2022 dengan persentase portofolio 5,04. Kemudian juga ada tadi ya milik Ijaro berkelanjutan dari PLN ini 30 miliar juga, tingkat bunga 7,8 dan megang 5,04. Jadi seperti itu ya untuk detailnya kita bisa lihat di sini. Jadi ada beberapa sukuk yang misal Indosat, terus kemudian Excel Asiata seperti itu. Nah, di sini saya akan tampilkan ya atau review hasil investasi saya di reksadana pendapatan tetap. Jadi sebelumnya di aplikasi Bareksa ya. Jadi saya investasi di Bareksa itu selain kita bisa membeli reksadana, kita juga bisa membeli obligasi ya secara langsung seperti itu. Jadi di sini saya akan tampilkan terlebih dahulu untuk riwayat pembeliannya. Jadi saya membelinya kapan, dia berapa seperti itu. Nah, kita bisa masuk ke bagian transaksi. Bagian selesai. Jadi saya pilih produknya kan Manulife ya. Kita cari di sini. Nah, ini saya membeli produk Manulife Syariah Sukuk Indonesia sebesar Rp200.000 pada tanggal 29 Januari. Jadi ketika video ini dibuat itu 22 Agustus. Jadi Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 7 bulan. Jadi 7 bulan investasi, keuntungannya berapa, kita bisa masuk ke portofolio. Kita pilih yang pendapatan tetap. Jadi seperti ini ya, saya investasi Rp200.000 selama 7 bulan itu saya untung 5.900 atau hampir Rp6.000. Jadi kalau misalnya dipersenkan 2,95% seperti itu.